Liyasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, bisa duduk di saung ini di daerah Bedahan, di rumah PRT Musa. Pada kesempatan ini Jakatorik akan menyampaikan kultum Ramadan kedua tentang tajali, takholi, tahali atau takholi, tahali, tajali. Takholi arti katanya asalnya itu mengosongkan. Konsep taholi ini dibuat oleh orang-orang sufi bahwa taholi itu mengosongkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Itu namanya taholi, menjauhkan dari perbuatan dosa, itu namanya taholi. Kemudian tahali itu menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan kelakuan yang baik. Kemudian tajali itu artinya nampak, artinya musyahadah. Kita bisa merasakan kehadiran Allah dengan bahasa tajali. Jadi kultum kedua Jakatorik ini kita akan membahas di bulan Ramadan, tapi kaitannya dengan latifah. Kalau yang awal kemarin tentang ya latif, kita tentang latifah. Latifah itu ya artinya lembut. Latifah kolbi. Latifah kolbi itu artinya apa? Kelembutan hati. Jadi inti manusia di alam abstraknya itu ada yang namanya latifatul qalbi. Di mana letaknya? Ya, kalau secara ilmu kedokteran sebelah kiri.
Makanya latifah qalbi, takhali, tahali, tajali tadi itu kaitannya dengan ajaran tasawuf atau torek. Dalam kajian kultum Ramadan kedua ini, hari Ramadan kedua ini, Jakarta Torik akan mengkaji tentang ajaran yang disebut ajaran torekoh, tapi yang abstrak. Makanya kata-kata ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika Sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Baru di situ kita menyebutkan Allah, Allah, Allah dalam hati. Dan doanya Robbana zolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Jadi kali ini kita akan menggali, mendalami tentang ajaran latifah qalbi yang diajarkan oleh guru kita Syekh Abdul Rahman. Tapi konsepnya yaitu di bulan Ramadan ini. Jadi mengkaji, mengaji. Ketika orang mengatakan ilahi anta maksudi di lisannya, yang artinya engkau adalah tujuanku. Jadi ilahi anta maksudi asalnya qasoda yaksudu qasdan fahuwa qasid. Wadaka maksud, maksud itu artinya yang dituju. Maksudi artinya itu namanya ismu maf'ul. Jadi dia ismu maf'ul. Maksud itu yang aku tuju. Jadi kalau orang torekoh dalam beribadah kepada Allah ada yang dituju. Jadi kalau orang-orang yang belajar torekoh disebut murid, kalau pencari ilmu disebutnya tolib. Dia pencari ilmu. Mencari ilmu dengan ilmunya tadi dia akan mencari Allah. Tapi si murid di bawah bimbingan guru mursyid, dia nggak usah mencari lagi. Di hadapannya udah ada. Makanya ada bacaan ilahi anta maksudi. Berarti di hadapan. Dia sudah menuju. Kalau yang tolib dari ilmunya dia mencari. Dengan ilmunya. Kadang dengan ilmu tadi tidak ketemu. Tapi kalau murid itu sudah menuju ilahi anta maksudi, engkau adalah tujuan. Nah, ilahi ya, Tuhanku, yang anta maksud engkau yang aku tuju. Bahkan kita warido kamatu ridomu yang aku cari. Ridho kita dicari. Atini ma'abataka wa maripataka, berikanlah kepadaku untuk bisa mahabbah, cinta dan marifat, mengenal. Mahabbah kepada Tuhan Allah, marifat kepada Tuhan Allah, itu nggak segampang kita ngucapin. Nah, tentu ini perlu ada bimbingan seorang guru mursyid. Jadi ketika ilah anta maksudi wadul kamatlu bi'atini mahabbataka wa marifataka, berarti kita sudah menuju. Makanya Sayyidina Ali ditanya oleh seorang, ketika engkau menyembah Allah, apa kelihatan? Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak akan menyembah Allah kalau tidak terlihat. Yang dia bilang, Arab Torobi birobi itu. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Nah, kemudian di kajian kultum Ramadan yang kedua ini, ada kata waqdi ala latifatul qalbi. Waqdi ini kalau dalam bahasa usul fikih itu namanya lidua. Doa itu dari bawah adna ilal a'la, dari bawah ilal a'la ke atas. Waqdi, tunaikanlah, kabulkanlah ala latifah qalbi, kepada latifah qalbi. Latifah qalbi itu kelembutan hati. Jadi kalau orang bicara tentang hati doang itu belum masuk. Orang bilang, bagaimana cara menenangkan hati? Hati itu masih bolak-balik, tidak konsisten. Tapi kalau kita mengkaji
sampai ada latifah kolbi di diri kita, di diri setiap manusia, baru orang itu akan tembus. Jadi kalau orang baru tembus ke kolbu doang, itu masih tidak konsisten, masih bulak-balik, kolabayu kolibu. Makanya kajian tasawuf, kajian toreko itu tidak cukup membahas tentang kolbu, tapi orang tersebut harus ketemu latifah kolbi. Kalau ada orang toreko bisa bicara kolbu, ya itu masih belum masuk, dia masih di luar. Tapi dia harus bicara latifah kolbi, itu benar adanya. Nah makanya waktu ala latifah kolbi anwari tajali anwari, cahayaku tajali nampak. Nah itu tajali tadi, tahali tajali, tajali afal uluhiyah, tajalinya nampaknya afal uluhiyah, perbuatan sebangsa Tuhan. Anak ciptaannya. Ini ciptaan Allah nih, ada angin, ada bumi, ada langit, ada pohon, ada lautan. Itu af'al uluhiyah. Al-faidu min qalbi habibika, yang dilimpahkan dari kalbu Muhammad. Artinya apa? Alam jagat raya ini tercipta dari nur Muhammad. Itu loh kajian al-faidu min qalbi habibika itu. Wala qalbi safika Adam, kepada kalbunya safika Adam, yaitu penyembuhmu, yaitu Nabi Adam. Adamlah pelaksananya. Ya kalau tidak diciptakan Adam, ya dunia ini nggak rame. Nah, Nabi Muhammad itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, merupakan sumber cahaya, sumber kejadian alam jagat raya ini. Adanya semua alam jagat raya ini, Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirah Asrar itu bahwa Nabi Muhammad nurnya sumber dari segala kehidupan. Sampai ruh para nabi, para rasul itu berasal dari nur Muhammad. Nah, yang ada kata-kata al-faidu min qalbi habibika, artinya bahwa ciptaan yang Allah, bekasnya Allah, ciptaannya Allah itu dari nur Muhammad. Nah, Adam itu posisinya pelaksana, perame yang meramaikan dunia ini. Ala qalbi habibika Sayyidina Muhammad, wala qalbi syafika Adam, itu Adam. Nah, begitu. Makanya kajian kultum kedua ini tentang ajaran Syekh Abdul Rahman, pendalamannya, ketika kita baca Allah, 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 tapi bukan di mulut, di lisan dijaharkan, tapi di hati, disitulah akan nampak cahaya abstrak, cahaya goib. Di mana? Di kolbunya. Kolbu seseorang yang disebut latifah kolbi. Jadi kalau ada orang mengkaji tentang tasawuf, masih bicara kolbu doang, itu belum sempurna. Tapi dia harus apa? Latifatul kolbi, baru orang itu akan lembut. Dan ingat, latifah, ilmu latifah kolbi ini yang punya hanya Syekh Mursyid, bukan penceramah. Bukan hanya sekedar teori dari buku, tapi ijazah yang ditembuskan oleh Syekh Mursyid, oleh guru mursyid. Alhamdulillah, buat para ikhwan khususnya jamaah Jakatorik yang murid-murid Syekh Abdul Rahman, semua Anda udah punya. Makanya di Ramadan kedua ini perbanyak zikir khofinya, itu perbanyak lagi. Ya, di situ kita pengakuan Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak memberikan ampun dan kasih sayang kepadaku, maka termasuk orang-orang rugi. Makanya murid-murid Syekh Abdul Rahman pada hakikatnya ketika dia zikir itu, dia kalau bahasa orang luar meditasi, perenungan di situ. Zikir khofi berjalan. Ya, apalagi orang yang sedang berpuasa Ramadan, zikir khofi. Makanya dalam kitab Iqazul Imam itu, ibadah yang paling setelah menetap itu tafakur, itibar. Makanya tafakur syaitan khairum min ibadati sabina sanatan. Tafakur saat itu ibadah yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah 70 tahun. Nah, kita sudah ada alatnya. Mari, khususnya murid-murid Syekh Abdul Rahman, ya, di Ramadan kedua ini dalamin lagi itu zikir latifahnya, zikir khafinya.
nanti akan timbul cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ma'rifat, dan akan menjadi yang baik, karena itu adalah induk latifah. Sekali lagi, ketika orang bicara tentang tasawuf masih bicara tentang kolbu saja, tidak bicara latifah kolbi, berarti dia belum masuk alam abstraknya, belum masuk ke alam gaib. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang kedua ini saya tetap semangat. Jakatorik memberikan semangat terus. Kata murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, ayo zikir hobi, zikir jaharnya, zikir hobinya diperkuat lagi. Sekali lagi, bahwa ketika kita zikir tadi akan timbul yang namanya tajalli. Tajalli itu yang pertama di dalam kitab hikam itu tajalli af'al. Tajalli perbuatan sebangsa Tuhan, dan gerak kita, duduk kita itu adalah hanya izin Allah. Mudah-mudahan bermanfaat di kultum kedua ini, dan Jakatorik berdoa mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam santuy, ya, jangan terlalu tegang dalam beribadah kepada Allah di bulan puasa ini, bawa santai saja, dan mudah-mudahan kita ya mendapat keberkahan dan kemudahan urusannya. Kalau kita ibadah kepada Allah, insya Allah orang namanya ibadah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan channel Jakatorik ini maju terus dan jaya terus, dan terus dukung dakwah kita untuk mendakwakan tentang Torekoh. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk kelancaran YouTube. Maka para ikhwan maupun semua jemaah Jakatorik keimanan, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamin lana bil